Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Namun sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita mulai dengan berdoa bersama agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba kalian bayangkan jika kita memiliki seorang teman yang selalu berkata jujur, bisa dipercaya, cerdas dalam menyelesaikan masalah, dan selalu menyampaikan kebenaran. Apa yang kalian rasakan tentang teman seperti itu? Saya yakin pasti kalian merasa senang. Nah, ternyata sifat-sifat seperti itu tidak hanya baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga menjadi sifat istimewa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam apa saja sifat-sifat itu dan mengapa kita harus meneladani mereka dalam kehidupan kita. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai macam-macam dari sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama ada sifat wajib, kemudian yang kedua sifat jaiz, dan yang terakhir adalah sifat mustahil. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul sebagai bagian dari tugasnya dalam menyampaikan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, dan sifat-sifat wajib ini memastikan bahwa Rasul dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul dan sifat-sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul yang nantinya berguna untuk menyempurnakan tugasnya sebagai seorang Rasul. Nah, sifat-sifat wajib Rasul itu ada 4 macam. Yang pertama, sidik, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua, ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Yang pertama adalah sidik atau benar. Rasul selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta, baik dalam hal yang berkaitan dengan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran ini sangat penting karena Rasul harus menjadi teladan yang bisa dipercaya oleh umatnya. Tidak ada satupun perkataan Rasul yang bisa dianggap bohong atau salah, baik dalam hal agama maupun urusan lainnya. Sifat sidik atau benar sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW sebelum beliau dilantik menjadi seorang Rasul. Nabi telah mendapatkan julukan Al-Amin atau yang artinya benar dan jujur dari masyarakat Arab karena sifatnya yang jujur dan tidak pernah berdusta. Selanjutnya adalah amanah yang artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul harus memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah tanpa ada penambahan atau pengurangan. Mereka tidak menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah kepada mereka dan tidak mengubah atau memanipulasi pesan yang diterimanya. Sifat amanah ini mencakup penyampaian wahyu dengan benar dan tanpa penyimpangan. Bayangkan jika
seorang rasul tidak memiliki sifat amanah, pasti mereka tidak akan dipercayai oleh umatnya. Yang ketiga adalah tabligh atau yang artinya menyampaikan. Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Mereka tidak boleh menyembunyikan wahyu atau menunda-nunda penyampaiannya. Tabligh adalah tugas utama seorang rasul, yaitu memastikan bahwa seluruh umat mengetahui apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui wahyunya. Sifat tabligh ini pasti dimiliki oleh semua rasul, karena rasul adalah manusia terpilih yang diberikan wahyu dan mereka wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang terakhir yaitu fatonah atau yang berarti cerdas. Rasul harus cerdas dalam memahami wahyu yang diterimanya dan dalam menyampaikan serta menjelaskan wahyu tersebut kepada umat. Kecerdasan ini termasuk dalam kemampuan untuk memahami pesan Allah dengan baik, menguasai berbagai persoalan agama, dan memberikan penjelasan yang tepat bagi umat yang membutuhkan. Seperti contoh, Nabi Muhammad SAW selain menjadi seorang Nabi, beliau juga menjadi seorang pemimpin umat. Oleh karena itu, banyak sekali pekerjaan atau hal-hal yang harus beliau selesaikan. Jika seorang rasul tidak memiliki sifat cerdas, pastilah semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sifat jaiz. Tadi kita sudah belajar mengenai sifat wajib, yaitu sifat yang harus ada pada diri Rasul. Selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada seorang Rasul. Artinya, sifat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan tugas atau kenabian mereka. Sifat-sifat jaiz ini menunjukkan bahwa Rasul tetap manusia yang memiliki sifat manusiawi, meski mereka memiliki tugas yang mulia. Contoh sifat jaiz yang pertama yaitu makan. Nabi dan Rasul seperti halnya manusia biasa membutuhkan makan dan minum sebagai sumber energi untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi tidak mungkin kalau seorang Nabi atau Rasul tidak membutuhkan makan, karena mereka adalah manusia biasa seperti kita. Selanjutnya, selain makan, Nabi dan Rasul juga membutuhkan minum sebagai pelepas dahaga. Apalagi Nabi dan Rasul diutus di Jazirah Arab di mana tempat tersebut sangat amat panas, sehingga minum adalah salah satu kebutuhan yang utama bagi para Nabi dan Rasul di kala itu. Sifat jaiz yang ketiga yaitu tidur. Jadi Nabi dan Rasul membutuhkan tidur untuk istirahat dari menjalankan tugas kenabiannya di siang hari. Sebagaimana kita juga membutuhkan tidur untuk beristirahat. Sehingga sifat manusiawi yang dimiliki Nabi dan Rasul yaitu tidur. Sifat jaiz yang keempat yaitu menikah. Jadi Nabi dan Rasul sebagaimana manusia biasa membutuhkan pendamping hidup, yaitu dengan cara menikah. Dan Nabi dan Rasul juga mempunyai istri-istri yang beliau sayangi sebagai pendukung dari dakwah yang mereka laksanakan. Sifat Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul, baik sebelum maupun setelah mereka diangkat menjadi utusan Allah. Sifat-sifat ini bertentangan dengan kesempurnaan peran Rasul sebagai utusan Allah yang wajib menyampaikan wahyu dan menjadi teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, sifat mustahil ini harus dihindari agar Rasul dapat menjalankan tugas dengan baik. Sifat mustahil yang pertama yaitu kizib. Al-kizib artinya yakni berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong. Semua perkataan dan juga perbuatan Rasul tidak pernah palsu dan mengada-ngada. Yang kedua adalah khianat. Khianat artinya yaitu mustahil bagi Rasul untuk berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti akan dilaksanakan, karena Rasul memiliki sifat amanah. Sifat yang ketiga yaitu kitman. Kitman berarti mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah pasti akan disampaikan kepada para umatnya. Yang terakhir adalah baladah. Baladah berarti mustahil apabila Rasul itu bodoh.
Seperti contohnya Rasulullah SAW. Beliau memang merupakan orang yang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Tetapi beliau diberi anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghafalkan setiap wahyu atau firman yang Allah sampaikan kepadanya. Demikianlah pembelajaran kita mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kita telah mempelajari bahwa para Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang mulia. Semua sifat ini menunjukkan betapa sempurnanya akhlak mereka sebagai utusan Allah untuk membawa petunjuk kepada umat manusia. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan sesama maupun dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga senantiasa mengingat bahwa Nabi dan Rasul adalah panutan terbaik yang harus kita cintai dan hormati. Dengan mengikuti teladan mereka, kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Akhir kata, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.